Pemirsa, kita akan beralih ke spotlight yang kedua, di mana kita akan membahas soal work from home ASN, karena hari ini merupakan Jumat pertama diberlakukannya kerja dari rumah atau work from home atau WFH sehari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara atau ASN. Jadi pemirsa, penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk berhemat atau efisiensi, khususnya terkait dengan energi atau BBM nih pemirsa, usai pecahnya konflik di Timur Tengah. Yang mana kebijakan WFH yang diumumkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada 31 Maret lalu berlaku bagi ASN di instansi pusat dan daerah. Namun Erlangga menegaskan pelayanan publik akan terus berjalan meski ada kebijakan WFH setiap hari Jumat. Ya, pemirsa, memang betul bahwa hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan kebijakan WFH atau work from home bagi ASN pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di mana memang pemirsa, jika bisa kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya untuk pantauan situasi terkini, memang di Balai Kota ini sendiri tergolong cukup landai, mengingat bahwa dari volume ASN yang masuk kantor ini pun sudah mulai berkurang. Maupun tadi jika kami lihat di depan saya saat ini merupakan area parkir dari ASN yang memang akan bekerja di Balai Kota ini tergolong cukup sepi dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Nah pemirsa, untuk kebijakan WFH ini merupakan bagian dari transformasi kerja yang memang diusulkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan kemudian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah menerbitkan surat edaran nomor 3 tahun 2026 yang memang diterbitkan pada tanggal 6 April lalu. Dan pemirsa, aturan ini juga merupakan bentuk dari tindak lanjut dari arahan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penyesuaian pola kinerja ASN di lingkungan pemerintah. Nah pemirsa, untuk pelaksanaannya ini sendiri tidaklah semua ASN atau 100% ASN ini dapat melaksanakan WFH, melainkan ada kuotanya sekitar 25 hingga 50% ASN yang dapat melakukan work from home. Adapun untuk pemilihan ASN ini sendiri yang dapat melakukan WFH adalah tergantung dari karakteristik pekerjaannya, jenis pekerjaannya, maupun serta kebutuhan layanan publik. Nah pemirsa, selain pembatasan kuota, ini ada syarat-syarat yang memang diberlakukan untuk para ASN yang bisa melakukan WFH, antara lain adalah ASN yang tidak sedang menjalani atau dalam proses hukuman disiplin, kemudian juga ASN yang memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun. Nah pemirsa, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan bahwa penerapan dari kebijakan ini tidak mengganggu sama sekali dari pelayanan publik untuk masyarakat DKI Jakarta. Selain itu pemirsa, terkait dengan absensi atau absen yang dilakukan oleh para ASN ini nantinya akan dilakukan secara daring atau mobile, yaitu pada pagi hari di jam 6 sampai jam 8 pagi dan kemudian di jam 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Selain itu pemantauan kinerja ASN ini dilakukan juga secara digital setiap harinya, dan kebijakan ini pemirsa ada tidak hanya untuk memberikan fleksibilitas kerja, melainkan untuk meningkatkan efisiensi serta menyesuaikan pola kinerja ASN. Nah untuk kedepannya sendiri kebijakan ini akan terus selalu dievaluasi. Adapun evaluasinya ini akan dilakukan setiap 2 bulan sekali dan bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Dari Jakarta, Koni Briliana, Fajar Fahreza, Metro TV. Nah, pemirsa, sebetulnya banyak yang khawatir kalau WFH setiap hari Jumat ini ujung-ujungnya bakal jadi long weekend bagi ASN. Tapi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sudah menegaskan kalau kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat bukan merupakan hari libur. Jadi penegasan tersebut disampaikan Kementerian PAN-RB lewat unggahan di akun Instagram resminya @kemenpan-rb. Ini dia pemirsa yang sudah diposting di media sosialnya. Iya, dalam postingan ini juga dijelaskan ya pemirsa bahwa Menteri PAN-RB Rini Widiantini telah menerbitkan surat edaran Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan bagi pengawasan ASN di instansi pemerintah. Ada 5 poin penting terkait kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat. Kementerian PAN-RB juga menegaskan WFH setiap Jumat oleh ASN harus dilakukan di rumah
tempat tinggal atau di domisilinya. Setiap instansi juga wajib melakukan evaluasi berkala selama penerapan kerja dari rumah bagi ASN. Selain WFH juga, efisiensi lain yang dilakukan adalah pemerintah membatasi penggunaan kendaraan dinas dan mengurangi perjalanan dinas. Oke, itulah tadi sejumlah upaya yang dilakukan untuk menghemat atau efisiensi bahan bakar, terutama karena melihat ada tensi geopolitik yang merambat efeknya ke dalam negeri. Salah satunya kita harus berhemat terkait dengan penggunaan energi. Itu dia. Jadi work from home ya, bukan work from cafe ya. Itu harus diingatkan karena akan evaluasi setiap minggunya ya. Betul sekali, evaluasi tentu diperlukan untuk menghitung seberapa besar efisiensinya dan dampaknya bagaimana terhadap pelayanan publik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.